Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Oto Hasibuan menilai gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies dan Ganjar ke MK cacat formil. Oleh karena itu, dirinya yakin gugatan tersebut tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Oto dalam konferensi pers di Gedung MK Jakarta pada Senin 25 Maret 2024. Ia menganggap dalil kecurangan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar ke MK salah alamat. Oto mengatakan dugaan kecurangan yang dimaksud seharusnya dilaporkan ke Bawaslu. Ia pun menjelaskan gugatan sengketa Pilpres di MK hanya seputar penghitungan suara. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Terima kasih Pak Hinca, Pak Yusril, Pak Hotman, Pak Roje, Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain hadir di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan oleh Pak Yusril tadi. Bahwa Pak Yusril mengatakan dia beroptimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 03 di dalam permohonannya. Dan serangan yang lain ya, dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Ya, perkenalkan kami berdua, saya Dewi Kumala. Dan saya Fadli, kami mohon kepada para tamu undangan yang terhormat untuk bisa duduk secara tertib terlebih dahulu. Ya, dan insya Allah kita berdua yang akan memandu acara Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Ya, dan luar biasa sekali ya kehangatan pada sore hari ini. Iya, sebagai informasi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di akhir acara nanti akan diadakan sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara hingga selesai. Terima kasih. Dan luar biasa sekali ya kehangatan pada sore hari ini ya. Betul sekali. Ini luar biasa sekali para pendukung dari Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Boleh kita berikan apresiasi untuk kita semua para pendukung, relawan semuanya bisa berkumpul bersama dengan Bapak Prabowo Subianto. Saudara-saudara, 5 menit terakhir. Saya minta Pak Rosan dan para teman-teman sekalian, TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Tapi jaringan kita, paguyuban ini saya mohon jangan bubar.
Saya mengusulkan paguyuban ini kita beri nama Gerakan Solidaritas Nasional. Kita adalah tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri dari semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas, saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau dengan demikian, bagaimana kita mendaulat Ketua TKN langsung saja menjadi Ketua Gerakan Solidaritas Nasional. Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Perlu voting atau tidak? Nanti ada LSM yang bilang tidak demokratis. Dan nanti Ketua Dewan Pembinanya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kita mendaulat Ketua TKN langsung saja menjadi Ketua Gerakan Solidaritas Nasional. Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Saudara-saudara, 5 menit terakhir. Saya minta Pak Rosan dan para teman-teman sekalian, TKN memang harus berakhir karena kampanye sudah selesai. Tapi jaringan kita, paguyuban ini saya mohon jangan bubar. Saya mengusulkan paguyuban ini kita beri nama Gerakan Solidaritas Nasional. Kita adalah tetap satu paguyuban, satu gerakan yang terdiri dari semua suku, semua agama, semua ras, semua daerah, semua kalangan bersatu menuju Indonesia Emas, saudara-saudara sekalian. Jadi, kalau dengan demikian, bagaimana kita mendaulat Ketua TKN langsung saja menjadi Ketua Gerakan Solidaritas Nasional. Bagaimana? Setuju? Setuju? Perlu voting atau tidak? Perlu voting atau tidak? Nanti ada LSM yang bilang tidak demokratis. Dan nanti Ketua Dewan Pembinanya adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Secara formal, kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil, maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling dasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan menilai dalil kecurangan yang diajukan kubu Anies dan Ganjar ke MK salah kaprah. Ia mengatakan dugaan kecurangan yang dimaksud seharusnya dilaporkan ke Bawaslu. Hal itu disampaikan Otto dalam konferensi pers di Gedung MK Jakarta pada Senin 25 Maret. Advokat senior ini mengatakan jika para pemohon mempersoalkan proses maupun pelanggaran-pelanggaran, maka tempatnya bukan di MK.
Oto menyebut ranah MK sesuai dengan pasal 476 dalam Undang-Undang Pemilu adalah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum. Menurutnya, permohonan itu harusnya diajukan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Dari Bawaslu kemudian masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara maupun ke Mahkamah Agung. Dalam kesempatan itu, Oto juga mengatakan bahwa gugatan sengketa Pilpres yang diajukan kubu Anies dan Ganjar ke MK cacat formil, sehingga dirinya yakin gugatan tersebut tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 1 dan 3 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling mendasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Tun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan di dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang harus dimaukan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.